Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Melia Yosita. Kali ini kita akan masuk di materi mengenai komoditas pertanian. Nah, ini adalah salah satu dari materi mata kuliah pemasaran agribisnis kita ya. Oke, untuk mata kuliah ini kita masuk ke dalam bagian mengenai komoditas pertanian. Oke, berikut ini adalah harapan dari mata kuliah ini pada materi ini, yaitu mahasiswa mampu memahami karakteristik mengenai komoditas pertanian. Pemasaran dapat kita artikan sebagai aktivitas atau kegiatan untuk mengalirkan produk. Dalam case ini adalah produk pertanian, mulai dari petani hingga kepada konsumen akhir. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan lebih dalam membahas mengenai komoditas pertanian dan karakteristiknya yang berbeda dengan produk non-pertanian dan produk jasa lainnya. Namun, sebelum itu, kita akan membahas apa yang dimaksud dulu dengan komoditas. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang komoditas atau yang biasa disebut dengan komoditi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas adalah bahan mentah berupa hasil bumi, benda niaga, barang dagangan utama, dan kerajinan setempat yang dapat dimanfaatkan sebagai barang maupun diekspor. Dalam artian lain bahwa komoditas adalah sesuatu yang dapat kita perjualbelikan. Kemudian mengenai komoditas pertanian. Nah, ini merupakan produk hasil dari petani dan usaha tani yang dapat diperjualbelikan, kita dapat simpan, kemudian kita dapat tukarkan. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa komoditas pertanian hanya seputar buah-buahan, kemudian sayur. Namun, komoditas pertanian dapat meliputi perkebunan, yaitu barang nabati yang dapat diperjualbelikan seperti gandum, sayur, buah-buahan, kelapa sawit, dan lain-lainnya. Dan peternakan, yaitu bagian dari hewani yang dapat diternakan dan diambil manfaatnya seperti sapi perah, sapi potong, ayam petelur, ayam potong, dan lain sebagainya. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ada 5 komoditas pertanian yang diprioritaskan di Indonesia ini sebagai komoditas pertanian strategis. Di antaranya ada padi atau beras, kemudian jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Nah, prioritas ini didasarkan kepada komoditas pertanian tersebut harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan yang artinya memiliki kontribusi dan peluang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Baik, untuk selanjutnya kita move lagi, sebenarnya apa sih karakteristik utama atau karakteristik ciri dari komoditas pertanian itu? Produk pertanian sedikit berbeda dengan barang dan jasa lain yang biasanya kita pasarkan. Perbedaan ini menjadi karakteristik komoditas produk pertanian yang harus dipahami tidak hanya oleh petani, namun oleh kita sebagai marketers pula. Karakteristik produk pertanian yang khusus ini mengharuskan penanganan aktivitas pemasaran yang berbeda. Nah, berikut ini merupakan karakteristik komoditas pertanian atau komoditas produk pertanian. Yang pertama adalah perishable. Produk pertanian sebagian besar berupa bahan mentah sehingga mudah rusak dan tidak tahan lama. Jika kita tidak tangani dengan baik, maka produk pertanian ini akan cepat rusak ataupun mudah busuk. Sehingga penanganan terutama dalam aktivitas pemasaran harus cepat dan efektif untuk mencegah produk itu rusak dan busuk. Kemudian produk pertanian itu bersifat musiman, artinya tidak semua produk pertanian dapat kita jumpai di sepanjang tahun. Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca. Produk yang bersifat musiman ini membuat harga produk menjadi lebih tinggi jika ada pada bukan musim panen. Kemudian produk pertanian juga tidak dapat tumbuh di satu wilayah yang sama. Ada beberapa yang cocok di dataran tinggi, ada yang beberapa cocok di dataran rendah, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, produk pertanian itu bersifat bulky atau banyak. Jumlahnya sangat besar dan memerlukan tempat penyimpanan yang luas pula.
Untuk mencapai tempat penyimpanan tersebut diperlukan alat transportasi yang mumpuni juga. Hal ini menyebabkan biaya pengangkutan juga menjadi lebih besar atau biaya transportasinya. Yang keempat adalah unpredictable. Ketidakpastian cuaca dan harga dalam berbagai bentuk mempengaruhi produk pertanian. Sampai kita di sini, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Untuk materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.